Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Ayat yang pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita berbicara tentang ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat akan membuat iman kita jadi sehat. Sehingga perbuatan, tindakan kita juga akan sehat. Artinya tindakan mempengaruhi daripada iman kita, ya, dipengaruhi dari iman kita. Iman dipengaruhi dari ajaran yang kita terima. Jadi kita misalnya orang Kristen, ya. Kenapa orang Kristen kok bisa beda-beda dalam perbuatan kehidupannya? Ya, coba dilihat imannya. Ya, selain imannya juga coba lihat ajarannya. Jadi ajaran ini penting sekali Bapak Ibu Saudara karena akan mempengaruhi iman seseorang. Iman seseorang akan mempengaruhi perbuatan hidupnya. Jadi kalau ada orang Kristen yang aneh-aneh, coba lihat ajarannya. Aneh-aneh enggak? Begitu, ya. Nah, memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, ya, dalam perjalanan hidup ada banyak tantangan dan pergumulan, ya. Itu tetap menjadi sebuah pergumulan, ya, di dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti kita berhenti di situ. Tuhan mengharapkan setiap hari hidup kita menjadi lebih baik, ya. Oleh sebab itu peringatan di ayat yang pertama, tetapi engkau dikatakan beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Supaya apa? Iman kita jadi sehat. Ya, pertumbuhan iman kita juga jadi sehat. Ya, jemaat juga jadi sehat. Nah, hal-hal sehat apa sih yang Tuhan itu mau sampaikan? Nah, misalnya di sini, ya, lelaki atau laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Nah, ini kehidupan orang Kristen mestinya demikian Bapak Ibu Saudara, ya. Dikatakan kalau kita seorang laki-laki, ya, artinya hidup kita itu mestinya hidup yang sederhana. Ya, kenapa sih ke orang Kristen diminta hidup sederhana? Karena dengan sederhana saudara kita bisa lebih peka. Dengan sederhana kita bisa lebih merasakan akan kehidupan orang lain. Coba kalau hidup kita hidup dalam kemewahannya, sulit rasanya kita itu peka akan orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita merasa dalam hidup, ya saudara, ya, kita merasa ya hidup memang begini, begitu, ya. Ketika orang lain tidak begitu, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi kalau misalnya hidup kita itu sederhana, ya, kita bisa loh merasakan kesulitan orang lain. Kita bisa merasakan betapa beratnya orang menjalani hidup. Sehingga kita bisa menghargai orang lain. Kita juga bisa menghargai apa yang ada pada kita. Ya, misalnya dalam kebutuhan orang lain, kita bisa loh merasakan kesulitannya mereka bagaimana. Ya, sehingga kita bisa memikirkan hal-hal yang lainnya. Bagaimana semestinya? Apa yang mesti kita lakukan? Itu kalau kita hidup sederhana. Ya. Oleh sebab itu saudara penting hidup sederhana. Supaya apa? Kita lebih peka.
Kadang kita itu nggak peka karena kita merasa diri kita tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu saudara sebagai anak Tuhan ya, sebagai seorang laki-laki di sini dikatakan hiduplah sederhana supaya apa? Kita lebih peka, lebih bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang selanjutnya hidup laki-laki ya selain sederhana juga terhormat. Kenapa? Ya, mesti kita menjaga nama baik ya. Bukan untuk apa? Untuk kita juganya. Ya. Jadi terhormat dalam perkataan, dalam perbuatan, ya seiring sejalan lah. Jangan beda-beda. Sudah semakin tua ya, semakin sulit pula dipercaya. Mestinya nggak demikian ya. Semakin kita dewasa, semakin kita tua ya, lebih bijaksana ya, lebih terhormat. Di sini dikatakan terhormat ya, lebih bijaksana dalam pengambilan setiap keputusan ya. Terhormat karena perkataan, perbuatan kita seiring dan sejalan ya. Bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan yang tidak lagi memikirkan ego. Apa sih yang mau kita cari dalam hidup ini? Apakah keegoisan juga? Nggak cukupkah perjalanan hidup kita yang mengajarkan kita bagaimana semestinya kita hidup ya? Mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan ya, dalam memberikan pendapat, dalam mengutarakan sesuatu ya. Ada hal yang perlu disampaikan, tapi ada juga hal yang nggak perlu disampaikan, nggak usahlah kita sampaikan. Disitulah kebijaksanaan kita. Apakah dengan saya ngomong seperti ini akan menjadi lebih baik, atau justru menjadi tidak lebih baik? Kadang saudara ya, kita semakin tua tidak bijaksana. Ya, lebih suka menyakiti hati orang lain, lebih suka menyakiti perasaan orang lain, yang sebenarnya hal itu nggak perlu kita lakukan, begitu ya. Jadi mari kita belajar bijaksana, ya, ngomong pada waktunya, ya, belajar mendengar, lebih banyak belajar mendengar, lebih banyak belajar bersyukur, begitu ya. Supaya pada dalam hidup ini semakin tua kita semakin bijaksana. Kalau dulu ya di usia muda, wah kita ingin segala sesuatunya orang lihat, orang tahu apa yang kita perbuat. Makin tua nggak perlu lah kita bikin kayak gitu, ya. Apalagi mau kita apakan? Nggak ada kan? Jadi saudara mari kita belajar menjadi lebih bijaksana. Selanjutnya apa? Sehat dalam iman. Ya, semakin tua kita mestinya makin sehat dalam iman. Kenapa? Makin kenal kita dengan Tuhan, makin dekat kita dengan Tuhan. Ya makin sehatlah iman kita dalam kita melayani Tuhan. Nggak usah neko-neko, ya, cari-cari masalah, bikin keributan, ya, merendahkan orang lain. Buat apa saudara? Ya makin tua makin sehat iman kita. Kenapa? Makin dekat kita dengan Tuhan. Mestinya demikian. Ya, tak usah kita ganggu-ganggu orang lain. Cukup kita introspeksi diri kita, perbaiki iman kita, sehingga iman kita boleh bertumbuh di dalam Dia. Ini penting, saudara. Ya, supaya apa? Makin bijaksanalah kita, makin terhormat kita. Ya, sehat iman kita. Dalam memandang dunia pun jadi berbeda kita. Lebih menjadi orang yang kenapa orang mau datangnya minta nasihat, bukan sebagai kesombongan, tidak, tapi itulah semestinya dalam menjalani hidup. Makin tua makin jauh perjalanan ya, makin berbedalah hidup kita. Apa sih yang mau kita cari lagi? Bukan begitu ya? Dalam kasih dan dalam ketekunan mesti sehat kita. Bagaimana kasih kita? Apakah kasih kita itu kasih yang memperhitungkan begitu? Ya kalau dia baik ya saya baik lah. Saya ini orangnya nggak neko-neko. Kalau orang baik sama saya baik sama orang itu. Bahkan bisa lebih baik dari dia. Tapi jangan sekali-kali saya diganggu. Bisa lebih jahat saya. Nggak begitulah saudara. Hidup kita mestinya lebih baik. Ya, sekalipun orang tidak mengasihi kita, kita tetap mengasihi mereka. Karena bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Itu mestinya ada di dalam hidup kita, dalam kita menjalani hari-hari kita. Kasih kita bukan karena orang begini, karena orang begitu. Nggak. Walaupun sekalipun dia menyakiti kita, sekalipun dia
membuat kita terluka, kita tetap bisa mengasihi mereka. Ini penting saudara ya, dalam ketekunan ya, kita juga mesti tekun ya. Makin hari makin setia kita baca firman, makin hari makin setia kita lakukan firman, ibadah, persekutuan. Ini mestinya ya dalam diri kita. Tetap menjaga keseimbangan ya, supaya hidup kita juga seimbang. Jangan pula nanti rajin ke gereja ya, rajin melayani, tapi sama tetangga nggak ada relasi. Itu juga nggak baik ya. Bikinlah keseimbangan supaya iman kita juga seimbang dengan kehidupan kita hari lepas hari. Ya, itu sebagai laki-laki ya. Jadi mari kita para laki-laki menjadi orang laki-laki yang hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Yang kedua, di sini sebagai perempuan ya, perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Sebagai perempuan, mari menjadi perempuan yang bijaksana. Ya, saya melihat ya, perempuan-perempuan itu luar biasa ya, mulai bangun pagi sampai mata mau tutup di malam hari, banyak sekalinya memang aktivitasnya, banyak kegiatannya, mempersiapkan anak ya, masak ya, mempersiapkan pakaian dan lain sebagainya. Di satu sisi kadang ada beberapa yang harus bekerja. Saudara, luar biasa. Tapi satu hal juga yang kita nggak boleh lupa, bagaimana kita menjadi perempuan-perempuan yang kiranya juga memiliki kehidupan sebagai orang-orang beribadah. Ya, bagaimana iman kita itu bisa diintegrasikan dengan kehidupan kita hari lepas hari. Jangan kita aktif dalam ibadah, pelayanan, tetapi perkataan, perbuatan kita tidak sesuai. Ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, mestinya iman perbuatan kita lebih sesuai lagi. Ya, sehingga kita menjadi teladan buat yang lain. Misalnya kita menjadi seorang mertua. Sudahkah kita menjadi mertua yang baik buat menantu kita? Sehingga mereka bisa melihat dari diri kita pancaran Kristus di dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Jangan sampai ya kita aktif melayani, aktif ke gereja, tapi ribut terus sama menantu. Apalah begitu. Ya, nggak cocok sama anak-anak. Kan nggak baik, saudara. Ya, sebagai seorang perempuan di sini dikatakan hendaklah hidup sebagai orang yang beribadah. Ya, ngerti cara kita memuji Tuhan, ngerti juga cara kita memperlakukan orang yang ada di sekitar kita. Tidak selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Belajar berpikir positif. Ya, apakah kepada tetangga maupun orang-orang yang ada di sekitar. Ya, jangan memfitnah. Nah, biasa ya kadang udah ketemu begitu ya, ngegosip, menggibah, hati-hati. Ya. Kita memang diberi telinga dua, mulut satu, supaya apa? Lebih banyak mendengar ya daripada berkata-kata. Kadang kalau udah ketemu itu kan ya, memang namanya juga gosip ya, semakin digosok semakin sip. Tapi hati-hati, orang bisa terluka dengan omongan kita. Ya, apakah dengan menggibah misalnya? Ya, hati-hati. Jangan kita suka memfitnah. Fitnah dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Karena dengan memfitnah bisa membunuh orang lain. Dan itu sangat beresiko dan sangat berbahaya. Oleh sebab itu hati-hati ya. Jangan kita membicarakan sesuatu yang nggak perlu kita bicarakan. Ya, apalagi yang kita bicarakan tidak ada. Yang buruk lagi. Nggak baik. Ya. Masa kita sebagai orang-orang yang memuji Tuhan
kita lakukan hal-hal yang demikian, ya. Jangan menjadi hamba anggur. Ya, mungkin sekali ya dalam tekanan hidup, dalam penderitaan, dalam berbagai masalah, kita bisa melakukan itu. Minum minuman, ya. Ya, kadang ada orang-orang minum ya, menghilangkan stres begitu ya. Awalnya, tapi lama-kelamaan merusak dirinya sendiri. Ya, menjadi tidak terkontrol dan lain sebagainya. Melainkan di sini ya, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, sudahkah hari ini kita menjadi seorang ibu ya? Ibu yang baik buat anak-anak? Sudahkah kita menjadi seorang istri yang baik buat suami kita? Ya. Sebagai seorang mertua, sudahkah kita menjadi mertua yang baik buat menantu kita? Ini penting Bapak Ibu Saudara, ya, untuk kita menjalani hidup ini. Jangan sampai kita tidak memberi kesaksian yang hidup buat anggota keluarga kita. Tidak mudah memang, tapi ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita, ya. Dengan demikian kita mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, ini menjadi teladan. Kalau kita sebagai orang tua ya, mengasihi pasangan kita, saya percaya anak-anak kita akan menghormati kita. Kenapa banyak orang tua tidak dihormati anak-anaknya? Seringkali karena kita pasangan tidak menghormati pasangan kita. Ini seringkali terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Ada anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Karena mereka juga tidak melihat apakah istri, apakah suami menghargai satu dengan yang lainnya. Kalau istri menghormati suami ya, suami menghargai istri, mengasihi, saya yakin percaya. Anak-anak pasti akan memperhatikan hal ini. Dan mereka bisa hormat. Bagaimana tidak? Mamaku aja hormat sama papaku. Bagaimana tidak? Papaku mencintai istrinya. Anak akan tunduk dan hormat kepada orang tua. Jadi saudara, ini penting. Banyak orang tua mengeluh tentang anaknya, ya. Tidak menghormati, tidak mau mendengar. Coba perhatikan. Apakah kita juga mendengar otoritas di dalam keluarga itu? Seringkali hal-hal demikian abai hidup. Ini penting saudara untuk kita bisa menjalaninya ya. Sebagai ibu rumah tangga, mari kita menjadi ibu rumah tangga yang baik ya, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan sehingga bisa menjadi perubahan ya. Dalam hidup bisa menjadi berkat ya. Mengasihi suami dan anak-anak itu penting ya. Utamakannya. Kerja boleh, sibuk boleh, tapi tanggung jawab kita di rumah itu nggak boleh dilupakan, termasuk dalam pelayanan ya. Banyak orang kadang mengorbankan keluarga demi pelayanan. Saudara, melayani nggak salah, melayani itu utama, tapi bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita di tengah keluarga. Kita mesti melakukan apa yang menjadi bagian kita di tengah keluarga. Dan itu kita nggak boleh lalai, kita nggak boleh lupa. Jangan alasan pelayanan, ya, akhirnya kita tinggalkan tanggung jawab. Sehingga firman Allah dihujat oleh orang lain. Kenapa? Kita nggak bijaksana. Kita nggak bisa ngatur rumah tangga dengan baik. Kita nggak bisa taat, nggak bisa baik kepada pasangan. Buat apa? Sebagai seorang perempuan memang tidak mudah sekali lagi. Selain pekerjaan rumah tangga, kita harus memikirkan juga kerohanian keluarga. Tapi inilah menjadi tugas tanggung jawab kita. Ini menjadi sebuah tantangan di dalam hidup kita. Mari, baik bapak, baik ibu, ya, kita semua laki-laki ataupun perempuan, kita punya tanggung jawab masing-masing. Nah, bagaimana dengan generasi muda? Demikian juga dengan orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ini penting ya. Kadang kita itu nggak berani lagi ngomong sama anak muda. Nggak lah, takut tersinggung nanti. Bagi saya nggak apa-apa. Nasihati anak-anak muda. Karena mereka yang nanti menjadi generasi masa akan datang. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Kalau anak muda diarahkan dan mereka mendapatkan arahan yang baik, saya yakin dan percaya generasi yang akan datang akan menjadi lebih baik. Kita nggak bisa saudara memperbaiki generasi di atas kita.
tapi kita punya tanggung jawab memperbaiki generasi kita saat ini dan juga generasi yang ada di bawah kita. Ini tanggung jawab kita. Bagaimana? Ya mari kita nasihati generasi muda supaya mereka belajar menguasai diri dalam segala hal. Ya, apakah dalam penggunaan handphone, ya. Kadang anak-anak muda ini tidak terkontrol lagi ya, menggunakan gadget ya, main game dan lain sebagainya. Ya, punya komunitas yang pulang-pulang larut malam, lupa mereka memikirkan kesehatan. Ya, karena kegiatan mereka lupa tanggung jawab mereka untuk beribadah, untuk bersekutu, bahkan untuk melayani. Sosialisasi penting, ya, berelasi penting. Tapi jangan lupa juga tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Nah, ini peran kita orang tua menasehati. Ya, jangan sampai kita orang tua tidak punya peran mendidik, mengarahkan anak kita untuk takut akan Tuhan. Ya, kitalah yang berperan. Jangan tunggu orang lain mana peduli. Kalau hari ini kita tidak mengarahkan, menyesallah kita nanti di kemudian. Oleh sebab itu saudara, penting sekali kita mengarahkan anak-anak muda, anak-anak kita khususnya, untuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, mari kita memberi teladan, ya. Hal-hal baik apa sih yang kita bisa lakukan di rumah? Hal-hal baik apa yang kita bisa kerjakan di lingkungan kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan nampak garam dan terang itu di dalam hidup kita. Ya, keteladanan yang seperti apa? Ya, paling tidak ya dalam bekerja dengan tanggung jawab. Ya, datang tepat waktu. Itu perlu saudara. Ya. Supaya apa? Nyata iman dan perbuatan kita. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat, tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ini penting ya, jadi teladan, jadi berkat. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Begitu juga untuk hamba-hamba, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Nah, mari para hamba, kita para pekerja yang bekerja kepada orang lain, jadi berkat. Ya, saya kadang diminta orang begitu ya, ada nggak orang Kristen yang mau bekerja, yang bersedia? Kadang sulit saudara, tidak mudah. Kenapa? Ketika kita merekomendasikan orang ini, orang Kristen ya, terus dikasih pekerjaan, kadang mau nggak tanggung jawab. Sudah orang ngasih kepercayaan, kerjanya main-main. Menjaga kepercayaan sulit rasanya. Ya, banyak saudara. Tapi seringkali kita nggak berani merekomendasikan. Karena apa? Karena kadang orang Kristen meremehkan hal-hal demikian. Mengabaikan tanggung jawabnya. Semestinya sebagai orang Kristen ya, sudah diberikan kepercayaan, kerjakan dengan baik. Jangan kepercayaan itu dirusak. Mentang-mentang sama orang Kristen ya, mentang-mentang satu gereja, mentang-mentang satu iman, kita mengabaikan tanggung jawab. Nggak bisa saudara. Kerja tetap kerja. Tanggung jawab kita mesti kita kerjakan. Jangan karena kita kerja sama orang Kristen jadi suka-suka kita. Jangan saudara. Ya, mari kita belajar ya. Bagaimana kehadiran kita boleh menjadi berkat ketika kita direkomendasikan, ketika kita dipercayakan begitu ya. Kerjakan dengan baik. Jangan mempermainkan itu semua. Jadi hilang kepercayaan orang nanti sama kita. Ya. Ketika kita ikut bekerja sama orang ya, atau kita memperkerjakan orang, jadilah berkat, jadilah teladan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah cara hidup kekristenan yang sebenarnya kita perlu perhatikan. Ya, bagaimana mengintegrasikan iman yang kita percayai dengan dunia kehidupan kita, baik dalam keluarga, ya, sebagai suami dan istri, sebagai pasangan, anak, orang tua dan anak, dalam lingkup pelayanan, dalam lingkup pekerjaan, ya. Ini terintegrasi begitu ya. Jangan beda di rumah, beda pula di pelayanan begitu ya. Beda pula nanti di gereja, beda pula dengan iman kepercayaannya, kan aneh.
Ya, mari kita mengintegrasikan iman dengan kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, maupun dalam aktivitas sosial kita. Tujuannya apa? Cuma satu. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan. Terima kasih hari ini Engkau mengingatkan bagaimana semestinya kami menjadi seorang Kristen. Bagaimana kami hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, dan mampukan kami menjalani hidup ini. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.